Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmayani dengan NIM 2011-2004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kertas kerja pemeriksaan atau audit working papers. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, dari pihak analisis yang dibuat oleh auditor, dan dari pihak ketiga. Contohnya itu dari berkas yang berasal dari klien itu misalnya neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian persediaan, liabilitas, beban umum dan administrasi, beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Adapun contoh dari analisis yang dibuat auditor itu misalnya berita acara kas opname, pemahaman dan evaluasi internal control termasuk internal control questionnaires, analisis penarikan aset tetap, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, working balance sheet atau WBS, working profit and loss atau WPL, top schedule, supporting schedule, konsep laporan audit atau konsep audit report, dan manajemen ladder. Untuk berkas yang diperoleh dari pihak ketiga itu contohnya ada piutang, liabilitas dari bank, dan dari penasihat hukum perusahaan. Yang kedua itu ada tujuan kertas kerja pemeriksaan. Tujuan ini antara lain meliputi yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan ini harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. Yang kedua itu sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Dalam kertas kerja pemeriksaan ini harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam SPAP sudah diikuti dengan baik oleh auditor, misalnya melakukan penilaian terhadap pengandalan internal dengan menggunakan internal control questionnaires, mengirimkan konfirmasi piutang, meminta surat pernyataan langganan, dan lain-lain. Yang ketiga ada sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, maupun pihak klien. Jika kertas kerja pemeriksaan lengkap, pertanyaan apapun yang diajukan pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa dijawab dengan mudah oleh auditor dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan sebagai referensi. Yang keempat, itu sebagai salah satu dasar penilaian asisten, sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesuai suatu penugasan. Evaluasi tersebut biasa digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji. Yang kelima itu sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Untuk persiapan audit tahun berikutnya, kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan. Yang pertama itu untuk mengecek saldo awal. Yang kedua, untuk dipelajari oleh audit staff yang baru ditugaskan untuk memeriksa klien tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan tahun berikutnya. Adapun pembahasan ketiga itu current file dan permanent file, di mana kertas kerja pemeriksaan ini dikelompokkan dalam yang pertama ada berkas tahun berjalan atau current file yang berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara opname, rekonsiliasi bank, rincian piutang, persediaan liabilitas, biaya, dan lain-lainnya. Yang kedua ada berkas permanen atau permanent file yang berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya akta pendirian, buku pedoman akuntansi atau accounting manual, kontrak-kontrak, dan notulen terapat. Yang terakhir itu ada berkas surat menyurat atau correspondence file yang berisi surat menyurat, fax mail, email, dan lain-lain. Terus yang keempat itu kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Adapun itu yang pertama itu kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Misalnya cash count sheet dapat diterasir dengan angka pada laporan bersih keuangan atau neraca. Yang kedua, harus cegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya, yaitu kerugiannya antara lain yang pertama dapat membuang waktu, yang kedua dapat salah menyalin. Yang ketiga itu dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit check mark, misalnya periksa aging schedule,
Terus cek penjumlahan dengan cara footing dan cross footing. Terus yang keempat ada kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross index. Ada beberapa cara penggunaan indeks. Yang pertama itu alfabetis, yaitu A sampai Z, numerikal 1, 2 dan seterusnya, gabungan itu A1, A2 dan seterusnya. Yang kelima itu kertas kerja harus diparaf. Kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Terus yang keenam, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang ketujuh, pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Yang kedelapan ada hal-hal tambahan, yaitu kertas kerja pemeriksaan harus rapi dan bersih, harus mudah dibaca, bahasa yang digunakan harus baik, jangan hanya memfotokopi data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Yang terakhir, di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Yang kelima itu pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik. Hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terkait pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Kedua, walaupun sebagian kertas kerja akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun kertas tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. Ketiga, bila ada pihak yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Sebaiknya hanya bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan. Yang keempat, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaan dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku atau minimal 5 tahun. Yang keenam itu ada working balance sheet dan working profit and loss, di mana WBS dan WPL ini berisi angka-angka per book, audit adjustment, saldo per audit yang nantinya akan merupakan angka-angka di laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang sudah diaudit, serta saldo tahun lalu. Setiap angka yang tercantum di WBS dan WPL akan didukung oleh angka-angka dalam top schedule. Untuk itu antara WBS, WPL, dan top schedule harus dilakukan cross index. WBS biasanya terbagi atas WBS untuk pos-pos aset dan WBS untuk pos-pos pasifa, sedangkan WPL berisi pos-pos laba rugi. Adapun pembahasan terakhir itu tentang top schedule dan supporting schedule. Angka-angka dalam top schedule ini akan didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule. Untuk itu antara top schedule dan supporting schedule harus dilakukan cross index. Top schedule akan memperlihatkan saldo per book, audit adjustment, saldo per audit, serta saldo tahun lalu. Dalam top schedule ini biasanya dicantumkan kesimpulan atau pos yang bersangkutan, sifat perkiraan, prosedur audit yang dilakukan, beserta tickmark audit adjustment yang diusulkan auditor dan diterima klien harus dicantum di supporting schedule. Di semua top schedule dan supporting schedule harus dicantumkan indeks working paper. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.